Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah untuk dipelajari. Pada kesempatan kali ini kita masih pada bab yang sama, di mana di dalam kitab Ihya-nya Imam Al-Ghazali masih menerangkan tentang kedudukan ilmu fikih dengan ilmu ihya ini. Wirai yang keempat, ar-rabi'ah wara'us shadiqin. Ini tingkatan yang tinggi lagi adalah wirainya orang-orang atau orang-orang siddiqin atau orang-orang yang sudah di atas muttaqin. Wa huwa al-a'rad amma siwallah khaufan min sarbi sa'atin minal umri ila tadqurbi indallah. Dia sudah tidak mau atau sudah memalingkan sesuatu selain Allah. Jadi dia ngadepnya kepada Allah. Dan dia takut ketika terlena terus kehilangan Allah pada suatu saat atau satu sekecil atau sesaat pun dia tidak ingin kehilangan Allah di dalam umurnya, karena takut tidak menambah kedekatannya kepada Allah. Ini sudah tidak bisa kita bayangkan. Jadi barangkali dia sudah ingat Allah selalu dalam keadaan apapun. Kalau makan tetap ingat Allah, bekerja ingat Allah, sholat apalagi ingat Allah, jalan-jalan ingat Allah. Nah kita itu kan jalan-jalan ya jalan-jalan, makan ya makan, sholat ingat Allah ya kadang-kadang enggak kan, seperti itu. Ini masih tingkatan-tingkatan yang lain. Wa in kana ya'lamu wa yatahaqqaq annahu la yafdi ilal haram, meskipun toh dia sadar betul bahwa ya itu nggak haram, ketika kemudian lupa dengan Allah itu nggak haram. Akan tetapi kalau orang sudah tingkatan seperti itu seperti apa namanya, getun kalau bahasa ininya, apa, sayang gitu. Waktunya itu sayang sekali, waktu itu yang lewat ini tidak diisi oleh tambahan-tambahan kedekatan dengan Allah, sementara waktu itu kan tidak bisa diberhentikan walau sedetik atau diputar kembali walau sedetik. Jadi ketika kita sudah melewati hari ini, maka apa yang kita lakukan hari ini itulah yang kita dapat. Maka orang-orang yang wirainya tinggi itu tidak ingin 24 jam itu terganggu dari hadapannya kepada Allah. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya macam-macam. Barangkali dengan zikir selalu, barangkali dengan niat, barangkali dengan cara-cara yang mungkin nanti akan diterangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fahadi derajat kullaha kharijah an-nadharil faqih, dan derajat-derajat wirai ini di luar masalah-masalah yang ada di dalam urusan orang-orang ahli fikih. Illa ad-darajatil ula, kecuali derajat yang pertama. Jadi fikih itu hanya membahas wirai tingkat pertama tadi, wirai yang menghindari makanan yang haram secara jelas, minuman haram secara jelas, itu saja yang dibahas di dalam fikih. Adapun hal-hal yang tadi menghindari ghibah, menghindari syarf anillah dan sebagainya, itu fikih tidak membahas itu. Kemudian wa huwa wara'u syuhud wal qudah wa ma yaqtahu fil adalah, yaitu wirainya orang-orang yang dianggap sah persaksiannya dan kemudian keputusannya, wa ma yaqtahu fil adalah, dan hal-hal yang dihindari dari buruknya keadilan seseorang, dari syarat-syarat untuk sahnya menjadi saksi atau menjadi wali. Wal qiyam bidzalika la yanfa al isma fil akhirah, akan tetapi hal demikian tidaklah istilahnya tidaklah menghapus dosa-dosa di akhirat. Contohnya bagaimana? Kalau ulama ahli fikih menganggap bahwa ketika kita sholat tidak khusyuk pun kecuali di takbiratul ihram, itu sholatnya sudah sah.
Akan tetapi apakah itu bernilai di akhirat? Nah, ini ahli fikih tidak bicara soal itu. Adapun di akhirat ahli fikih tidak ngurusi itu. Nah, itu urusan Allah gitu kalau ahli fikih. Tetapi kalau di ahli tasawuf nanti akan diurai seperti apa dan caranya bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya. Dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwasibah istafti qalbak wa in aftuka wa in aftuka wa in aftuka. Mintalah petunjuk, mintalah fatwa kepada diri atau mintalah fatwa kepada hatimu. Wa in aftuka, senajan kau telah diberi fatwa oleh orang lain. Wa in aftuka sampai 3 kali. Jadi ketika kita diberikan fatwa oleh orang lain, ini loh, kamu begini, itu Rasul masih menyuruh mintalah fatwa dari hatimu sendiri, meskipun kau sudah diberi fatwa 3 orang. Kenapa? Pada dasarnya hati kita itu adalah sebenarnya lebih tahu tentang apa yang tepat untuk kita. Maka ketika kita mendengar saran-saran dari orang, meskipun banyak, itu kemudian kita nggak boleh saya ngikut ini, nggak boleh. Harusnya cobalah menurut Anda itu seperti apa, karena kita itu lebih tahu tentang kita sendiri daripada orang lain. Kira-kira seperti itu. Wal faqih la yatakallam fi jazazatil qulub wa kaifiyatil amal biha. Ulama-ulama fikih itu tidak akan berbicara tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana menghindari itu. Contohnya ya hasud, iri, dengki, dan itu tidak dibahas di dalam fikih. Bal fi ma yaqtahu fil adalah faqat, akan tetapi ahli fikih itu hanya berbicara tentang keadilan seseorang saja. Faidan jami'un nadharul faqih murtabitun bid dunya allati biha salahu tariqil akhirah. Maka dengan demikian apa-apa yang dibahas di dalam fikih adalah hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, yang mana dengan duniawi itu kemudian akan memperbaiki perjalanan-perjalanan di akhiratnya. Fa in takallama fi syai'in min sifatil qalbi wa ahkamil akhirah badzalika yadkhulu fi kalamihi ala sabilit tataful. Kalaupun orang-orang ahli fikih itu bicara tentang hal-hal yang ada di dalam hati, getaran-getaran hati, maka pembicaraan-pembicaraan itu mungkin hanya kama qad yadkhulu fi kalami syai'un minat tib wal hisab wan nujum wa ilmil kalam, sebagaimana ketika mereka berbicara tentang kedokteran, tentang ilmu hitung, perbintangan dan ilmu kalam. Jadi ilmu itu sangat banyak sekali. Ulama fikih mungkin ketika membicarakan tentang awal Ramadan dan awal Syawal, yaitu tidak terlalu dalam bagaimana bintang berapa derajat, itu nggak sampai masuk, nggak sampai. Yang penting bulan itu kelihatan. Bagaimana caranya itu urusan ilmu yang lain. Nah, pakai teropong atau pakai langsung, nah itu nanti urusan yang lain. Jadi fikih hanya menganggap bahwa Idul Fitri itu 1 Syawal. 1 Syawal itu ketika bulan terlihat atau bulan itu nampak atau dikira-kirakan nampak. Bagaimana caranya? Itu nanti masuk ilmu yang lain, ilmu falak atau ilmu hisab dan sebagainya. Jadi sebagaimana di dalam urusan hati ini, fikih juga tidak akan masuk karena masing-masing punya porsinya masing-masing. Kemudian dikatakan kama qad yaqulu bi kalamihi syai'un minatib wal hisab wan nujum wa ilmil kalam wa kama tadkhulul hikmah fi nahwi wa syi'r. Apalagi ya kadang-kadang fikih ya tidak bicara tentang hikmah di dalam nahwu misalnya, atau di dalam syair-syair juga tidak bicara tentang itu. Wa kana Sufyan ats-Tsauri wa huwa imamun fi ilmi dhahir yaqulu inna talaba hadza laisa min zadil akhirah. Mencari ilmu fikih ini menurut Sufyan ats-Tsauri laisa min zadil akhirah, tidaklah termasuk menambah bekal di akhirat. Kaifa? Kenapa? Wa qad ittafaqu ala anna syarfa fil ilmi al amal bihi. Telah disepakati bahwa kemuliaan ilmu itu adalah ilmu-ilmu yang diamalkan, kata Sufyan ats-Tsauri.
Fa kaifa yadunnu annahu ilmu fa kaifa yadunnu annahu ilmu dhihar wal li'an wasilmi wal ijarah wasrf. Lalu bagaimana dia bisa mengamalkan ilmu-ilmu tentang dhihar, tentang li'an, tentang salam, salam atau ijarah. Jadi ada di dalam fikih itu ilmu-ilmu yang tidak bisa diamalkan. Contohnya dhihar, menyumpah istrinya, menyamakan istrinya dengan ibunya, itu dhihar. Ya kalau ulama-ulama di ilmu akhirah ketika dia belajar itu maka diamalkan. Dan keutamaan ilmu itu adalah diamalkan. Lah masa orang mempelajari fikih tentang dhihar kemudian mendhihar istrinya? Kan tidak boleh. Kira-kira seperti itu. Jadi ini analogi dari Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan bahwa ilmu fikih itu ya hanya menyelesaikan masalah duniawi saja, tidak semuanya bisa diamalkan. Fa in qulta lima sawaita bainal fiqhi wa tib idza tib aidan yata'allaqu bid dunya wa wasihatul jasad wa dzalika yata'allaqu aidan sulahuddin. Kenapa tidak disamakan saja fikih itu dengan ilmu kedokteran, sementara kedokteran itu juga ada hubungannya dengan dunia, yaitu kesehatan badan. Kenapa tidak disamakan saja antara ilmu fikih dan ilmu kedokteran? Kemudian dikatakan wa di tasfiyah takhalafa ijma'ul muslimin, dan penyamaan seperti itu adalah melanggar kesepakatan para muslimin. Fa'lam anna tasfiyah ghairu lazimah bal bainahuma farq. Ketahuilah bahwa penyamaan seperti itu tidak harus, dan antara ilmu fikih dan ilmu tib itu ada perbedaan. Wa innal fiqh asrafu minhu min salasi aujuh. Ilmu fikih dan ilmu kedokteran itu lebih utama ilmu fikih dalam 3 hal. Yang pertama, annahu ilmun syar'iyyun id huwa mustafadun minan nubuwah. Fikih itu diambil dari wahyu atau dari hadis-hadis Nabi. Bihillah fiti fa innahu laisa min ilmi syar'i. Sementara ilmu kedokteran itu bukan ilmu syariah. Jadi sama-sama untuk kemaslahatan duniawi, akan tetapi kalau fikih itu dasar-dasarnya dari hadis Nabi, ayat Quran, akan tetapi kalau kedokteran itu dasar-dasarnya di luar itu atau sedikit sekali yang dari itu. Kemudian wasani annahu la istamna anhu ahadan fi salikit tariqil akhirah al-badata la sahih walal marid. Dan juga setiap orang yang menuju kepada jalan akhirat itu tidak akan lepas dari ilmu fikih. Sementara wa amatib fala yahtaj ilaihi ilal marda wa humul aqallun. Sementara ilmu kedokteran itu hanya akan dibutuhkan oleh orang-orang yang sakit saja. Orang sehat tidak butuh dokter atau tidak butuh perawatan, kira-kira seperti itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa ilmu fikih itu lebih utama. Kenapa? Fikih itu dibutuhkan oleh orang yang sehat ataupun orang yang sakit ketika dia menghadapi atau menjalani kehidupannya di dunia untuk akhirat. Sementara kedokteran itu hanya dibutuhkan ketika orang itu sakit, dan orang yang sakit itu al-aqallun atau minimal atau sedikit sekali. Wasalis, keutamaan yang ketiga ilmu fikih dari ilmu kedokteran adalah anna ilmil fikih mujawaru li ilmi tariqil akhirah li'annahu nadhara fi amalil jawarih. Ilmu fikih ini keutamaan yang ketiga adalah bertetangga atau berpartner kepada ilmu-ilmu yang mencapai kepada jalan akhirat, li'annahu nadhara fi amalil jawarih, karena dia akan melihat kepada perbuatan-perbuatan anggota badan. Fikih itu yang dilihat perbuatan anggota badan. Kemudian wa masdaru amal jawari wa mansya'uha sifatul qulub. Sementara perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan itu sumbernya adalah sifatul qulub, sifat-sifat di dalam hati. Kalau orang memukul dengan keras, marah, itu awalnya dari hatinya. Kira-kira seperti itu. Fal mahmud minal a'mal yasduru anil akhlaq al mahmudah al munjiyah bil akhirah.
maka ketika jawarihnya itu berbuat baik tentang kebaikan, maka itu pasti bersumber dari hati yang baik atau dari akhlak-akhlak yang terpuji yang akan selamat di akhirat nanti. Wal tercela yasduru minal makmum. Adapun perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan anggota badan itu pun keluar dari sifat-sifat hati yang keji. Walaysa yahwa itisalul jawarih bil qalb, dan tidak tertutup atau tidak bisa dipisahkan bahwa antara hati dan anggota badan itu adalah menyatu padu. Wa masiha wal marda wa mangsa'u syifaa'un bil mazaj wal akhlaq. Adapun sehat dan sakitnya jasad, maka sumbernya adalah masalah kebersihan dan tidaknya anggota badan itu sendiri, mungkin dari virus atau mungkin dari bakteri-bakteri yang merugikan. Wadzalika min awsafil badan la min awsafil qulub. Nah, di dalam ilmu kedokteran itu hanya hal-hal yang berkaitan dengan anggota badan. Akan tetapi ilmu fikih tadi bergandengan tangan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian fa in qulta fasili ilmu tariqil akhirah tafsilan yashir ila tarjamihi wa illam yakun istiqsa'a tafasilihi fa'lam annahu qisman ilmul mukasyafah wa ilmu al-muamalah. Kemudian lalu ketika Anda mengatakan kepada Al-Ghazali fasil, maka terangkanlah dengan rinci ilmu-ilmu yang menjadikan jalan akhirat secara rinci, sehingga kemudian kita bisa mengetahuinya secara baik. Fa'lam annahu qisman. Di situ Imam Ghazali menjawab, ketahuilah bahwa di dalam hal-hal ilmu akhirat ini ada dua bagian. Yang pertama ilmu mukasyafah, yang kedua wa ilmu muamalah, yaitu ilmu muamalah. Fal qismul awal ilmu mukasyafah wa ilmu batin. Bagian yang pertama adalah ilmu dalam atau ilmu batin. Wa dzalika ghayatul ulum, dan itu adalah mentok-mentoknya pengetahuan-pengetahuan. Faqal qala ba'dul arifin, sebagian orang-orang arif mengatakan, man lam yakun lahu nasibun min hadzal ilmi akhafu alaihi su'ul khatimah. Barang siapa yang tidak ada bagian dari mempelajari ilmu-ilmu itu, maka dikhawatirkan atau saya khawatirkan dia dalam keadaan su'ul khatimah di akhir hayatnya. Wa adna nasibu minhu atasdik bihi wa taslimuhu li ahlihi, dan serendah-rendahnya bagian adalah membenarkan hal demikian dan menyerahkan kepada ahlinya. Wa qala al-akhar, dan yang lain berkata, man kana fihi khoslatani lam yaftah lahu bi syai'in min hadzal ilm bid'atun aw kibr. Barang siapa di dalam urusan-urusan akhirat ini, di dalam ilmu-ilmu mukasyafah ini, tidak akan terbuka dia tentang ilmu mukasyafah ini ketika dia melakukan dua hal. Yang pertama ketika dia melakukan bid'ah, yang kedua ketika dia melakukan kibir atau sombong. Dan yang lain mengatakan, mangkana muhibban lid dunya aw musiran ala hawa lam yatahaqqaq bihi wa qad yatahaqqaq bi sa'iril ulum batim ma yunkiru annahu la yaduqu minhu syai'a wa yansudu ala qawlihi wa arda liman ghaba anka ghaibatuhu fadzaka dambun iqabuhu fihi. Barang siapa mencintai dunia atau menjadikan dunia sebagai tujuan hawa nafsunya, maka dia tidak akan bisa memahami tentang ilmu-ilmu mukasyafah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu tiga dari keutamaan ilmu fikih dibanding ilmu kedokteran. Sementara Imam Ghazali mengatakan ilmu fikih lebih banyak mengurusi hal-hal yang sifatnya duniawi, mengurusi sifat hal-hal yang urusannya adalah
zahir, tampak, mengurusi hal-hal yang kaitannya dengan akmal atau perbuatan-perbuatan anggota badan manusia, dari sholat misalkan, dari hal-hal yang ada di dalam kehidupannya. Kemudian dikatakan bahwa ilmu siddiqin wal muqarrabin, ilmu mukasyafah ini adalah ilmunya orang-orang siddiqin dan ilmunya orang-orang al-muqarrabin, yakni ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah adalah bahwa ibaratun an-nurin, itu gambaran dari cahaya, yadharu fil qalbi inda tadhirihi, yang mana cahaya itu akan tampak ketika hati itu dibersihkan. Jadi ilmu mukasyafah itu adalah ibarat cahaya yang hadir ketika hati itu dibersihkan. Wa tazkiyatuhu min sifatihi al-matmumah, dan membersihkannya dari sifat-sifat tercela. Wa yankashifu min dzalika nur umurun katsirah, dan dengan demikian kemudian cahaya itu menyibak sesuatu yang lain yang banyak sekali. Kana yasma'u fayatawahham laha ma'ani mujmalah ghairu muttadihah fatattadihu iddaka hatta tahsilul ma'rifah al-haqiqah bidzatillahi subhanahu wa bi sifatihi al-baqiyatid tamah, yang mungkin menyingkap sesuatu yang selama ini mungkin kita hanya mendengar nama-namanya saja. Contohnya misalkan kita mendengar tentang ikhlas. Ikhlas itu apa? Maka ketika kita mencari kepada kitab-kitab fikih, kita tidak akan menemukan kata atau maksud ikhlas. Mungkin kita baru mendengar namanya saja ikhlas. Nah, nanti ketika kita sudah mulai membersihkan hati kita, maka akan tampak ikhlas itu seperti apa. Kemudian lain sebagainya dan lain sebagainya. Wa bi af'alihi wa bi hukmihi bi khalqid dunya wal akhirah wa wajhu tartibihi lil akhirah ala dunya wal ma'rifah bi makna nubuwah wan nabi wa makna al wahyu wa makna syaitan, dan kita akan mengetahui apa sih makna nabi, apa makna syaitan, apa kemudian cara-cara yang dilakukan setan, apa sih makna dari lafaz al-malaikah dan lafaz asyayatin, bagaimana cara-cara setan menggoda manusia. Ini adalah nanti akan dibahas di dalam ilmu-ilmu tasawuf atau ilmu yang di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Ketika kita di dalam fikih, kita tidak akan mendengar atau tidak akan membaca tentang peraturan atau mungkin cara-cara setan menggoda manusia. Itu tidak akan diterangkan di dalam ilmu fikih. Maka di situ memang bukan bagiannya, karena setan itu tidak menggoda secara jasad, akan tetapi menggodanya secara sinyal-sinyal di dalam hati atau mungkin bisikan-bisikan di dalam hati manusia. Dan sebagainya banyak sekali tentang adabul qabr, tentang sirat, mizan, dan makna qouli iqra kitabaka kafa binafsika alaikal yauma hasiba. Ini juga tidak akan bisa dibahas di dalam ilmu fikih. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba, bacalah catatanmu sendiri, kafa binafsika, cukup kamu sendiri hari ini yang akan menghisab dirimu atau yang akan menyelidiki atau menyidik dirimu sendiri. Jadi ini tidak bisa dipelajari di dalam fikih. Ini apa maksudnya di dalam fikih, tidak ketemu. Maka ketika kita baca Al-Quran, maka sebagian akan masuk pada ilmu fikih, sebagian akan masuk pada ilmu tasawuf, sebagian akan masuk pada ilmu-ilmu yang lain, ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu perbintangan dan sebagainya, itu akan masuk semuanya. Jadi Al-Quran itu sangat banyak sekali memberikan pokok-pokok keilmuan yang sangat berkembang, dan tentunya kita perlu mempelajari ilmu-ilmu yang berkembang untuk kebaikan kita. Dan juga di dalam hal ini wa ma'na qouli ta'ala wa inna ad-daral akhirata law kanu ya'lamun, dan tentang rumah akhirat. Ini kalau kita cari di fikih juga tidak ketemu bagaimana bentuknya, kira-kira seperti apa, dan ini di luar kemampuan orang-orang ahli fikih. Wa ma'na liqa
illah, dan makna ketemu dengan Allah, wan nadhar ila wajhihi al-karim, dan makna melihat Allah. Di dalam ayat-ayat lain dikatakan wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah, dan sebagainya. Wa maknal qurbu, bagaimana yang dimaksud dekat dengan Allah, wa nuzul bi jiwari, dan berada di Allah itu bagaimana, dan sebagainya. Itu adalah yang akan dibahas nanti di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira demikian. Barangkali ada yang ingin didiskusikan. Jika tidak, saya kira saya cukupkan demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.